Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Pak Guru di sini. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Simak video pembelajaran berikut ya anak-anak. Ayo belajar. Manusia merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Maka dari itu memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup anak-anak. Sebagai contoh, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah yang anak-anak ketahui dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Pertumbuhan manusia dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tubuh, contohnya tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan manusia dapat dilihat dari bertambahnya kemampuan, contohnya merangkak, berjalan, berbicara, menggenggam, dan mengangkat benda. Mari perhatikan gambar berikut. Pada usia 6 bulan, pertumbuhan yang dialami anak yaitu dengan tinggi badan 50 cm dan berat badan 4 kg. Kemudian, pada usia 3 tahun, tinggi badan anak bertambah menjadi 92 cm dan berat badan menjadi 14 kg. Kemudian, pada usia 9 tahun, tinggi badan anak bertambah kembali menjadi 124 cm dan berat badannya menjadi 24 kg. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan anak-anak. Contohnya, pada umur 6 bulan, perkembangan yang dialami anak yaitu mulai bisa merangkak, memegang benda yang ringan, dan belum dapat berbicara dengan lancar. Kemudian, pada umur 3 tahun, anak mulai bisa berjalan, mulai mengangkat benda yang ringan, dan sudah bisa berbicara beberapa kata. Dan pada umur 9 tahun, anak mulai bisa berlari, mengangkat benda yang berat, dan sudah mampu berbicara dengan lancar. Untuk tumbuh dan berkembang, diperlukan beberapa hal penting, yaitu olahraga, makanan, dan istirahat. Manusia membutuhkan makanan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Zat gizi yang diperlukan tubuh terdiri atas karbohidrat, contoh bahan makanannya yaitu beras dan jagung. Kemudian protein, contoh bahan makanannya yaitu tahu dan tempe. Kemudian lemak, contoh bahan makanannya yaitu daging dan ikan. Selanjutnya yaitu mineral, contoh bahan makanannya yaitu garam dan susu. Dan yang terakhir yaitu vitamin, contoh bahan makanannya yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan bergizi seimbang sangat bermanfaat untuk tubuh. Manfaatnya yaitu yang pertama, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, membantu mencukupi semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga, menghindarkan tubuh dari penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Selain makan bergizi, untuk tumbuh dan berkembang, diperlukan pula olahraga yang cukup. Olahraga yang dilakukan ada beberapa macam anak-anak. Contohnya,
olahraga tenis meja, yang kedua olahraga basket, dan olahraga renang. Manfaat yang dirasakan manusia jika rajin berolahraga, yaitu yang pertama, melatih kekuatan otot tubuh. Yang kedua, tubuh tidak mudah terserang penyakit. Dan yang ketiga, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah melaksanakan olahraga dan kegiatan lainnya, tentunya tubuh kita akan terasa lelah, sehingga memerlukan istirahat yang cukup. Jenis-jenis istirahat ada berbagai macam anak-anak. Contohnya, tidur, menonton acara TV, dan berjalan-jalan santai sambil menikmati udara segar. Dari macam-macam istirahat tersebut, tidurlah yang merupakan istirahat yang paling baik dengan lama waktu tidur yaitu 8 jam. Manfaat tidur yaitu yang pertama, tubuh menjadi segar. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Dan yang ketiga, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selain tumbuh dan berkembang, manusia juga berkembang biak yang membuat populasi manusia bertambah banyak. Pernahkah anak-anak mencari tahu berapa banyak penduduk di daerah kalian? Tentu banyak, bukan? Dan setiap daerah mencapai ribuan penduduk. Dapatkah anak-anak menjumlahkan bilangan ribuan? Penjumlahan bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Berikut contoh penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Terdapat dua bilangan, yaitu 1700 dan 1355. Mari kita jumlahkan dua bilangan tersebut menggunakan cara bersusun panjang. Terlebih dahulu, mari kita jabarkan kedua bilangan tersebut sesuai dengan letak nilai tempatnya. Setelah anak-anak menjabarkan kedua bilangan tersebut sesuai dengan letak nilai tempatnya, anak-anak mulai menjumlahkan dari nilai tempat satuan, yaitu 0 ditambah 5, hasilnya 5. Kemudian menjumlahkan di nilai tempat puluhan, yaitu 0 ditambah 50, hasilnya 50. Kemudian menjumlahkan di nilai tempat ratusan, yaitu 700 ditambah 300, yaitu hasilnya 1000. Kemudian menjumlahkan di nilai tempat ribuan, yaitu 1000 ditambah 1000, hasilnya 2000. Dari penjabaran sesuai dengan nilai tempat, terdapat dua bilangan ribuan, sehingga anak-anak dapat menjumlahkan terlebih dahulu bilangan ribuannya, yaitu 2000 ditambah 1000, yaitu hasilnya 3000. Sehingga anak-anak memperoleh hasil dari penjumlahan 1700 ditambah 1355, yaitu 3055. Kemudian, Bapak akan menjelaskan dengan cara bersusun pendek. Dengan soal yang sama, yaitu 1700 ditambah 1355. Jika anak-anak menggunakan cara bersusun pendek, anak-anak tidak perlu menjabarkan kedua bilangan tersebut. Anak-anak bisa langsung menjumlahkan dari nilai tempat satuan, yaitu
0 ditambah 5, hasilnya 5. Kemudian diletak nilai puluhan, yaitu 0 ditambah 5, yaitu hasilnya 5. Kemudian dinilai tempat ratusan, yaitu 7 ditambah 3 sama dengan 10. Anak-anak tidak dapat menuliskan langsung angka 10 pada nilai tempat ratusan. Maka dari itu anak-anak menulis angka 0 dan angka 1 anak-anak dapat tulis di atas nilai tempat ribuan. Atau anak-anak bisa simpan di nilai tempat ribuan. Kemudian anak-anak melanjutkan menjumlahkan di nilai tempat ribuan, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1, yaitu hasilnya 3. Sehingga memperoleh hasil 1.700 ditambah 1.355, yaitu 3.055. Selain menjumlahkan bilangan, anak-anak juga harus bisa mengurangi bilangan ribuan. Pengurangan bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Berikut contoh pengurangan dengan cara bersusun panjang. Terdapat dua bilangan, yaitu 3.560 dan 1.425. Terlebih dahulu, mari kita jabarkan kedua bilangan tersebut sesuai dengan letak nilai tempatnya. Setelah anak-anak menjabarkan kedua bilangan tersebut sesuai dengan letak nilai tempatnya, anak-anak mulai mengurangi bilangan dari nilai tempat satuan. Karena 0 tidak bisa dikurang 5, maka angka 0 di nilai tempat satuan meminjam 10 di nilai tempat puluhan. Sehingga 10 dikurang 5, yaitu hasilnya 5. Kemudian dilanjutkan mengurangi di nilai tempat puluhan. Yang mulanya di nilai tempat puluhan, yaitu 60 dikurang 20. Karena 60 dipinjam 10 oleh satuan, sehingga 60 berubah menjadi 50. Maka 50 dikurangi 20, yaitu hasilnya 30. Selanjutnya, anak-anak mengurangi di nilai tempat ratusan. 500 dikurang 400, yaitu hasilnya 100. Kemudian, anak-anak melanjutkan mengurangi di nilai tempat ribuan, yaitu 3.000 dikurangi 1.000, yaitu hasilnya 2.000. Sehingga 3.560 dikurangi 1.425 memperoleh hasil 2.135. Kemudian Bapak akan menjelaskan dengan cara bersusun pendek. Masih dengan soal yang sama, yaitu 3.560 dikurang 1.425. Anak-anak mulai mengurangi dari nilai tempat satuan. Karena 0 tidak dapat dikurang 5, maka 0 satuan meminjam 1 di nilai tempat puluhan. Maka angka 0 di satuan berubah menjadi 10, yaitu 10 dikurang 5, hasilnya 5. Kemudian anak-anak melanjutkan mengurangi di nilai tempat puluhan. Karena angka 6 di nilai tempat puluhan dipinjam 1 oleh satuan, menjadi sisa 5, maka 5 dikurangi 2, yaitu hasilnya 3.
Selanjutnya, anak-anak mengurangi dinilai tempat ratusan, yaitu 5 dikurangi 4, yaitu hasilnya 1. Selanjutnya, mengurangi dinilai tempat ribuan, yaitu 3 dikurangi 1, yaitu hasilnya 2. Sehingga memperoleh hasil 2135. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, membuat wilayah Indonesia semakin padat. Jika saat berbelanja di pusat perbelanjaan yang padat dan berdesakan, kemudian ada anak yang terjatuh, sebaiknya apa yang seharusnya kalian lakukan, anak-anak? Tentunya kalian harus menolongnya, bukan? Dengan begitu, anak-anak telah menerapkan salah satu contoh perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila, di mana sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai yang bermakna manusia. Simbol rantai pada sila kedua Pancasila terdiri atas mata rantai berbentuk persegi yang melambangkan anak laki-laki, dan mata rantai berbentuk lingkaran yang melambangkan anak perempuan. Lambang rantai yang saling berkaitan menunjukkan bahwa hubungan antar manusia perlu dijaga agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Lalu, perilaku apa yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, berteman dengan semua anak di sekolah. Dan yang ketiga, berbagi dengan semua teman. Setiap orang tentunya memiliki kesukaan masing-masing. Contohnya, makanan, olahraga, dan permainan. Apakah anak-anak semua memiliki kesukaan? Mari kita lihat kesukaan dari Ayu, Edo, dan Sinta. Pertama, ada Ayu yang memiliki kesukaan olahraga yaitu berenang, permainan kesukaan yaitu lompat tali, dan makanan kesukaan yaitu donat. Kemudian ada Edo yang menyukai olahraga tenis meja, menyukai permainan ular naga, dan makanan kesukaan yaitu sate. Kemudian ada Sinta yang suka dengan olahraga basket, kemudian suka dengan permainan peta umpet, dan suka dengan makanan manggis. Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman. Salah satunya adalah agama. Tahukah anak-anak ada berapa macam agama yang ada di Indonesia? Ya, betul sekali. Ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada agama Islam dengan kitab sucinya adalah Al-Quran dan tempat ibadahnya adalah masjid. Yang kedua ada Hindu dengan kitab suci Weda dan tempat ibadahnya adalah pura. Selanjutnya ada Kristen dengan kitab suci Injil dan tempat ibadahnya adalah gereja. Selanjutnya ada Buddha dengan kitab suci Tripitaka dan tempat ibadahnya adalah wihara.
Selanjutnya ada Katolik dengan kitab suci Injil dan tempat ibadahnya adalah gereja. Dan yang terakhir ada Konghucu dengan kitab suci Sisu dan Wujing dan tempat ibadahnya adalah kelenteng. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat!